Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasanya ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Setelah kemarin sempat absen beberapa hari, akhirnya balik lagi bersama Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, udah kangen banget nih rasanya nih. Mau dengerin ceritanya Bro Ayung gimana? Langsung aja Bro Ayung. Baik, kau tanya apa kawan-kawan dulu. Monggo. Ini asbaknya deketin, sorry ya. Oh iya benar. Biar gampang Bro Ayung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali alhamdulillah ada Mas Bi. Jumpa dengan kita semua di sini, di tengah-tengah kita atau di pinggir kita ya. Di pinggir kita yang bakalan nemenin aku cerita katanya ya. Betul. Di hari ini tanggal berapa entah, tapi ini ntar tanggal 7 gitu ya, malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon benar. Semoga tetap menghibur dan kita bisa menghadirkan cerita horor selalu ya Bi ya. Ini malam Jumat tapi tayangnya kayaknya minggu depan. Baiklah. Selamat datang juga untuk yang baru mampir di channel ini begitu ya. Ini langsung ke cerita aja Bi. Langsung monggo Bro Ayung. Jadi begini Bi, ada sebuah kisah. Kisah ini mungkin terjadi kira-kira di tahun 95-an Bi. 95-an. Jadi masih mengisahkan seputar kampung aku Bi. Karena ya tadi dari dahulu kala aku di Ngobor ini masih ada yang tak simpan beberapa cerita-cerita misteri yang ada di sana. Banyak pasti. Iya, itu kan sebutannya biasa di Ngobor disebut tumaritis. Ya kadung kayak gitu sebut aja tumaritis ya. Kalau Mas Biru itu main ke rumahku tentu melewati balai desa. Ya. Yang dekat sekolah. Tapi akan ngambil ke arah kanan terus pinggiran kali kecil. Iya betul. Di situ yang lampunya suka mati. Yang lampunya suka mati ini kalau konon gitu ya katanya. Kapan-kapan kita bikin sesi lah. Sesi apa tuh? Pokoknya kalau misal gue malam bisa, kita coba susur situ ya, boleh. Khusus untuk nilas luhur. Ya. Untuk ngobrol horor kita coba live ya nanti ya. Ya, nanti cek sinyal segala macam. Insya Allah nanti kita bisa explore di sana malam-malam ya, Bi. Nah ini kalau Mas Biru itu ke tempatku itu kan arahnya kanan pinggir kali. Betul. Tapi konon kata para tetua gitu ya, titik energi paling gede itu sebenarnya bukan di tempatnya Bro Doying atau tempatku Bi, tapi justru yang kalau Mas Biru itu tadi ya ke balai desa itu ke kiri. Oh ke kiri. Sampingnya ini apa SD. Yang arah sekolah itu ya. Arah sekolah. Jadi area sekolah terus depannya itu paling endemik bisa dibilang. Belum pernah ke situ soalnya. Itu apa di depan sekolah itu? Di depan sekolah itu adalah rumahnya kepala desa sekarang. Berikut warungnya. Iya itu soalnya itu yang karena dia kepala desa makanya di situ pusatnya. Oh gitu. Mungkin seperti itu kejadiannya. Jadi iya Bi ya. Kok nggak kepikiran sampai situ. Nah warung itu dari dulu udah ada, rumah itu dari dulu warung udah apa ada. Bro Ayung? Warung kelontong. Bukan warung makan gitu bukan ya? Ya nggak jual lontong juga sih, tapi apa aja ada atau sebak begitu. Baut kayak gitu, paku ada juga. Paku nggak ada. Nggak ada yang jarum. Adanya jarum. Jarum paling sulit ditiru katanya. Nah ini di belakangnya rumah Pak Lurah itu kan berarti hitungannya depannya SD. Ada jalan gitu ya lebih gede. Ini kepala desa atau lurah Bro Ayung? Sama aja ya Bro Ayung ya, sama gitu sama ya. aja. Jadi kepala desa ataupun lurah. Di depan sekolahan itu ada jalan yang lebih gede dari jalan yang masuk ke arahku. Betul. Itu lebih gede, aspalnya lebih lebar. Lebih halus aspalnya juga. Aspalnya ya nggak halus-halus banget sih, cenderung seperti itu, disituasikan seperti itu kali. Nah ini di belakang rumah itu kebun yang hampir mungkin sampai sekarang itu milik siapa ya, tapi nggak ada perubahan sama sekali semenjak zaman aku sekolah. Oh itu kebun di situ belakang. Kebun sampai berapa hektar itu berarti depan sekolah itu rumahnya Pak Kades. Beda lagi. Nggak konsisten. Lurah atau Lurah Kades. Kepala Desa Kades ini kan. Belakangnya itu kebun. Berarti samping mulun juga kebun, sampingnya sisi sekolah itu juga kebun lagi. Nah, konon gitu ya, disitulah paling endemik orang-orang seputar daerah Kulon itu menjumpai sosok-sosok yang di luar golongan kita. Di daerah Kulon itu berarti di area situ ya? Di area situ. Warga situ. Termasuk sampai itu di sekolah itu sering terjadi penampakan. Dan nyampe ke yang jualan gas itu enggak?
yang jualan gas. Ujang Layangan nongkrong di situ Oh. ya pas kita nyariin. Kalau Ujang kan jalur aku, itu kan jalur yang ke sana ke Oh, kiri. yang ke sana, iya, Iya, iya. jadi di situ sampai sekarang pun kalau Mas Bi ke tempatku dibilang sepi, tapi kadang-kadang masih ada orang lewat motor. Kalau ke sana itu padahal banyak rumah ke sana, tapi orang menghindari itu, Bi. Oh. Orang menghindari itu ngambilnya jalur yang kidul, jalanan yang kidul Iya, lagi. iya. Karena konon di situ ya belum ada bukti sama sekali sih. Cuman ada makam-makam tua berlumut dan makamnya itu Masih nggak umum. ada sampai sekarang. Masih sekarang ada dapuran bambu begini ya. Wah, bambu yang lebat banget, dapurannya lebar-lebar, gede-gede. Itu makam-makam itu panjang, nisan 1 sampai sananya itu panjang, nggak umum loh, kayak makam kita kan Sama kayak di makam Demak sana. oh kayak gitu ya, Makam Demak itu panjang-panjang. panjang-panjang. Dan atasnya berlumut gitu, atasnya berlumut. Konon di situ ada tetua juga, dan konon juga katanya di situ ada candi dari zaman dahulu, Singosari apa-apa kayak gitu, Bi. Jadi emang orang-orang seringkali melihat sesuatu lah yang di luar keumuman begitu ya. Yang paling sering aku dengar cerita dari Mbah Buyut dulu. Kenapa sih Mbah? Punya Mbah Buyut punya. Punya. Gilarin ceplok gitu lah ya gitu aja. Dilepain. Enggak sih. Ya Mas, jadi sedih. Enggak sih. Mbah Buyut begitu. Mbah Buyut pernah ngomong, "Lek," atau Tong begitu. Namanya ngomong. Sule berarti ya dulu ya. Aku dulu namanya Sule Suprapto. Enggak, kalau panggilan ke laki-laki itu kan Lek, kalau enggak Tong gitu ya. Terus ngomong, "Kaeneng kana dulu itu adalah candi." Candi sih apa? Candi kayak sineng tipe, sing bentuknya ngono-ngono. Borobudur aku baru paham. Lah kok jere nggak ada orang lewat Soalnya di situ. ngegambarin kayak gitu sih jadi. Iya nggak ada di situ kebun. Gemien dulu itu dulu, saiki wis kelelep, saiki udah kelelep, udah nggak ada ketutup tanah kayak gitu. Tanya kan lama-lama makin nyebelin anak kecil ya. Kelepek kena apa dan lain-lain. Enggak, di situ itu candi. Soalnya gini, pernah ya lagi pantaran aku. Berarti ikutnya Yayu, tapi ya si keluarga, tapi orangnya orang seberang itu. Jadi kalau mau jualan dulu belum ada pasar yang sekarang itu. Iya, pasar yang di pertigaan situ ya. Belum ada. Jadi pasarnya jauh kalau nggak di desa Sidapurna, di desa Dukuturi. Berangkatnya mesti jalan kaki, terus manggul niki apa ya? Bakul ya. Itu runtung-runtung jalannya pakai oncor. Itu pernah sekali waktu yayunya Mbak Buyut gitu ya, namanya Wascem, satunya Yayem semua lah pokoknya gitu Bi. Jadi berangkat itu sekitar jam 3 jam 2 kayak gitu di lingkungan situ ya. Berarti apa ya, berarti pinggir jalan persis depannya sekolahan, tapi agak ngulon dekat makam kami itu. Mereka itu melihat orang itu jalan di depan mereka, runtung-runtung, rombong-rombong pakai oncor juga, tapi kebanyakan laki-laki. Pakai oncor itu obor ya? Pakai obor, kebanyakan bertelanjang dada yang laki-laki gitu. Punggungnya nggak telanjang tapi ya? Punggung nggak telanjang. Karena bawa ini soalnya bawa dulu ya kan? Apa ini? Terus tapi yang perempuan mirip-mirip saya penampilannya mereka, bedanya nggak nyangkul bakul kayak gitu. Kalau mereka kan jelas-jelas mau jualan, kadang-kadang kelapa yang udah dikulitin, kadang-kadang umbi-umbian kayak gitu. Itu jalan. Kayak siapa ya yang nengarep? Dan ini akeh wong jam semene. Itu jam berapa kira-kira? Jam-jam 2:30-an. 2:30 pagi ya. Iya, ngomong itu kok siapa? Kata siapa yang kok tuh depan itu banyak orang. Apa wong pan dodolan, wong jualan. Mbuh yuk, itu kakak ada juga yang jualan. Tahu-taunya di depan situ itu yang aneh gini, yang cerita Mbak Buyut ya. Itu dari dulu udah ada pagar kayu pring lah, bambu. Yang dianyam, diseset-sesetin kayak gitu. Itu mereka itu belok kayak seolah-olah ada jalan, seolah-olah ada jalan itu belok ngidul. Ngidul itu berarti kalau dari arah sana kanan. Iya betul, arah kanan itu masuk ke area yang aku bilang tadi ada candi di situ. Nah itu runtung-runtung dan dari pandangan mereka yang daning ki wong iki sejen ya malam ini kok beda primen, tilang sing bener. Iya yuk daning padang temen kok kayak nggak biasanya. Terang gitu. Tapi bukan terang karena lampu suasananya kayak kebun-kebun itu kayak nggak kayak kemarin. Jadi lebih lega, tanah itu lebih lapang, lebih bersih dan ketika mereka ngelihat arah kiri
itu bukan kebun-kebun yang benar-benar kayak sekarang masih ya, pohonnya tinggi-tinggi, tapi lebih ke kayak tanah lapang, terus ada bangunan-bangunan di pojok-pojok sebelah itulah kebun-kebun. Kalau sekarang itu belakang sekolahan. Kalau yang di dulu sekolahnya, berarti sekolahnya waktu itu udah ada belum? Belum ada. Waktu itu belum ada sekolah. Belum ada sekolah. Tapi yang kalau ngelihat yang beloknya arah mereka itu, di situ ada kayak gitu candi, bentuk-bentuk candi seperti itu. Dan ini kayak sih ya, dan ini kayak gitu. Yo menang bahayu aku wedi. Tapi mereka namanya orang kuna ya, kalau udah jalan keluar, pantang bahasanya dia mundur lagi, orang namanya mereka udah teryakini bahwa ada hal lain di luar mereka. Tapi karena wujudnya kayak orang, mereka penasaran ngikutin belakangnya. Tapi pas belokan, dirajek kayak game lebune sing endi. Jadi bambu ya, pagar bambu. Ya. Kok bisa beloknya enak banget. Akhirnya diliatin mereka yang tadinya langsung jalan ke sana mau ke pasar itu pun masih belok dulu. Iya, treknya masih jauh, mau belok ngikutin ke situ kan pagar, cuman ngambil di pagar, ambil bau oncor itu ngeliatin di dalam kesana. Rame katanya. Di sana rame, tapi ya bahasa-bahasanya kayak bahasa Sangsekerta, bahasa Mongkuna-kuna semua. Bahasa ya, yang agak beda gitu. Iya, kayak orang lagi pada sembahyang di situ dan banyak orang katanya. Nah, ini nyambung kayak cerita yang terjadi di tahun 95 tersebut. Ini kan aku cuman awalan doang ya. Tahun 95 dikala itu Pak Lurah belum jadi lurah. Lurah apa kades ya? Iya, terserah. Waktu itu masih kades, belum jadi lurah gitu. Iya. Rencananya tahun depan mau jadi kepala desa. Angel yakin. Nah itu dia itu masih belum jadi kayak sekarang lurah ya, dan rumahnya belum seperti itu, tokonya belum sebesar itu. Yanto, sebutlah Yanto, kisaran umur 40 tahun mendapat jatah nganterin undangan. Undangan apa bro? Undangan buat Walimatul Ursi. Walimatul Ursi itu puputan, bukan puputan. Apa ya? Buka kaki, kubur-kubur yang mau kalau orang mau nikah. Walimahan. Karena Yanto itu sibuk di sawah dari pagi, terus ada bawang itu kan nyiramnya itu biasanya itu di rumah. Baru selesai akhirnya dia tuh ngobengnya toh mangkat toh, disuruh mboke itu emaknya. Tapi sebenarnya buat paman, bukan namanya, cuman yang diserahin titip sama emaknya Yanto yang suruh nganterin. Nah itu udah ada sekolahan di waktu itu, udah ada sekolahan. Akhirnya karena rumah yang depan Pak Lurah itu terkunci rapat ya, diketok-ketok, assalamualaikum, Pak, ya sebut saja namanya Pak Supri ya, yang jadi lurah sekarang. Pak Supri, assalamualaikum, Pak Supri. Ini nganterin undangan ke rumahnya Pak Lurah. Iya, Pak Supri itu Pak yang Supri sekarang jadi lurah. Iya, belum jadi lurah waktu itu. Ngetok nggak ada sautan. Oh mungkin di warung. Akhirnya kan jalannya ke kiri, ke kanan. Itu ngelewatin jalan tadi depan sekolah. Berarti dia itu menuju ke warung. Mungkin orangnya masih beres-beres di warung gitu. Warungnya itu punyanya Pak Supri. Punya Pak Supri. Cuman lokasinya nggak sebelahan rumah, enggak, memanjang, jadi belakangnya itu di sinilah ya gitu ya. Itu ketok enggak dibuka juga, tapi ada gambar orang di dalam kayak lagi bungkusin apa kayak gitu, tapi kok nggak dibuka-buka ya. Akhirnya dia itu sembari nungguin, kadang-kadang tak tok di sini masih banyak undangan, jangan sampai ngelebihi jam 9, itu masih sore, masih jam setengah 8-an lah. Jangan sampai ngelebihin jam 9 karena acaranya udah dimulai gitu kan. Mungkin kayak gitu, orang dia ke situnya aja pakai sepeda ontel itu kan langsung sepedanya masih di depan. Akhirnya dia sembari nunggu, Pak Supri kok nggak keluar. Bu, manggil ibunya, istrinya Pak Supri juga nggak keluar. Akhirnya dia sembari ngudut, ngarahin pandangan ke sisi yang lain. Nah, otomatis kan lihatnya ke seberang. Iya, seberang itu yang SD. Ngeliatin itu ada gambar biasanya kalau samping Tuturi SD. Handayani itu. Temboknya itu gambarnya Kepulauan Indonesia. Yanto nggak mahir membaca. Nusantara baru bisa dibaca kayak gitu. Gambar Indonesia. Tegal sih Indi kayak gitu udah mulai kayak gitu. Iya, akhirnya tapi lagi dia lupa lah nungguin ini lama sembari ngalin kayak gitu, ada suara srek kayak gitu. Ada suara orang nyapu. Dan ngana wong nyapu, kok ada orang nyapu.
Nah, gerbangnya SD itu sana ada nyamping ke sana loh, di depan tapi ya bangsa 10 meteran ke sana. Jadi nggak langsung tepat depannya Supri. Itu pas arah kantor lah, kantor SD-nya. Kantor guru, ruang Kantor guru, guru gitu bener, ruang guru yang ada gambar-gambar biasanya itu. Ini Pak Warjo kok jam segini masih nyapu? Pak Kebon. Pak Kebon. Bahkan mesnya itu di sampingnya SD lah belakangnya, belakang kiri. Pak Warjo kok masih nyapu ya jam segini? Orang malam-malam, padahal tapi kebenaran wis kalau ada Pak Warjo lagi nyapu, aku lebih gampang ngasih undangan. Pak Warjo juga ada tulisan undangan wali matul ursi itu. Akhirnya apa Bi? Tak samperin apa ya? Supri nanti tak titipin Kang Supri, belum lurah kan, Kang Supri nanti tak titipin sama Pak Warjo. Pak Warjo bukan orang situ aslinya. Nah itu dia akhirnya nyamperin ke arah Pak Warjo. Oh, gerbangnya ditutup, berarti nyebrang dulu baru jalan ke arah kiri. Ada pagar gerbang itu dari bersih sampai dari dulu sampai sekarang sama kayak gitu. Oh iya, dari dedeknya, tapi kok gelap-gelapan kayak gitu. Nyapu bener-bener malam-malam. Dari penampilannya, Bentuknya. dari bentuk tubuhnya kayak itu, Pak Warjo. Pak Warjo disapa kayak gitu nggak nengok-nengok sama sekali. Dia nyapu, tapi kok sampahnya kayak ditarik keluar ke arah si tadi ya Yanto. Mau dibuang keluar, tapi kok mukanya selalu ngadepnya ke sana terus, Bi. Kayak ngebuang. Ngebuang muka terus. Disapa lagi Pak Warjo. Dia nggak nengok karena dia pakai ini. Pakai headset. Lagi dengerin musik, lagunya Bang Haji Roma. Bisa jadi, Vi. Makanya Kalau dia dia lagi pikirannya kemana-mana ya akhirnya dia ngalahi. Pintu kan pakai yang geletak kayak gitu ya, dibuka slotnya dia masuk. Nah itu cerita saya itu ngalamin kejadian yang mungkin ya nggak tak pikirin kalau di situ, apalagi masih sore mau situ lengkungannya candi mau apa bodoh amat. Tapi buka gerbang sejen katanya berubah, bukan kayak sekolahan, Bi. Itu cuman tanah lapang, tanah lapang. Sekolahnya hilang gitu ya. Sekolahnya hilang, tanah lapang halus, yang ada itu tumpuk-tumpukan jerami. Nah itu lagi nyapu nih bekas-bekas jerami tahu-taunya yang kayak Pak Warjo. Iya. Tapi aku waktu itu belum takut, belum cuman itu beda, ngerti itu beda. Terus lah kasih rumahnya siapa? Itu rumahnya siapa? Di pandangan jauh sana itu ada kayak saung-saung, terus tempatnya buat naruh kuda, Bi. Oh iya, kayak gitu. kandang kuda gitu. Kayak kandang kuda, terus banyak di situ lah. Orangnya sepi, cuma ada lampu oncor juga obor tuh nyala dekatnya kandang kuda. Pak Warjo nyapu malam-malam kayak gitu. Oleh didami dari mana sih ini? Dia nggak mikir ini udah berubah dimensi, belum ngeh juga. Akhirnya ngomong. Dideketin si Yanto itu makin masuk ke dalam situ ya. Dan ini kan lemahnya beda. Tanahnya beda. Kalau biasanya kan kayak ada tikel-tikelnya kayak gitu. Ini tanahnya beda. Masih belum itu udah berubah dimensi. Pak Warjo, Pak, undangan Pak. Wis bengi nyapu baik. Udah malam kok nyapu aja. Enggak sekalian titip buat Supri. Pak Warjo sombong banget. Aku punya masalah apa? Diem aja ya. Iya, aku punya bocah sekolah di sini ya. Masih ngomong sekolah di sini padahal itu udah rubah, Bi. Sekolah di sini, istrinya Pak Warjo dagangan. Kadang-kadang minta jajan dulu nanti yang bayar aku. Apa bocah punya salah atau gimana? Pak, bocahnya yang salah apa? Sampean dani meneng baik kok sampean diem aja. Apa anakku salah? Itu diem aja, Bi. Akhirnya dideketin lagi, pegang pundaknya sini. Tapi yang berarti sapu ya sebelah sini. Pak, jangan sombong-sombong. Sampean kenapa sih? Ini aku mau ngasih undangan. Tapi bukan malam itu, malam besoknya lagi. Oh, berarti bukan malam itu. Iya, malam besoknya lagi. Undangan wali matur usri, wali mahan. Sampean kok teka ya, nanti aku titip buat Pak Supri sekalian. Itu nggak ngomong, nggak apa. Tapi tangannya begini, Bi. Nerima. Tangannya nerima. Tapi ngadepnya. Iya, tapi ngadepnya tetap membelakangi. Ya Allah, jadi pengerasa banget. Katanya Pak Warjo, aku salah apa kayak gitu lebih. Tapi dia belum itu semua berganti dimensi. Nah, dari sisi belakang itu ada suara, banyak suara. Sisi belakang itu berarti jalanan tadi ya. Banyak suara itu orang retek kayak suara kaki kuda banyak, kayak suara iring-iringan. Cuman yang aneh buat saya Yung, kepala ini pengen nengok tapi nggak bisa. Saya tuh curiga, jarane siapa kok banyak ada suara kelenting-kelentingnya gitu loh. Ada suara retek kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu ada. Lagi ulangin lagi.
Ulangi lagi Bu. Mirip ya Bi ya. Nah itu mau nengok ke belakang dia nggak bisa, tetap kekunci begitu. Tapi dia masih belum ngeh, ini tuh kok udah berbeda. Tetap konsentrasinya salah apa aku sama Warjo. Nah lagi ngeliatin Pak Warjo lagi berusaha dia ngajak ngomong, mau megang lagi juga males, dia tengsin juga. Dari sisi instal kuda itu ternyata ada rombongan lagi Bi, orang-orang pakai oncor tapi 2 di depan, nanti yang paling belakang ada yang megang. Berarti kalau dihitung-hitung mungkin ada 12-an orang lah. Ini dulu Bi. Boleh. Ada 12-an orang kalau dihitung-hitung tadi. Sekitar ada 12-an orang. Tapi Mas Yanto itu ngomong apa ya, orang-orang tersebut semuanya bertelanjang kaki, bertelanjang dada semua, terus di bawah sininya kayak pakaian yang ada kain yang dilipat-lipat begini. Kalau orang-orang dulu banget di film-film, rambutnya panjang banyak diikat-ikat begitu, ikatan-ikatan yang naik ke atas kayak Gajah Mada lah seperti itu. Gimana siapa sih ini, orang siapa kok penampilannya pada kayak gitu? Udah kelambi apa orang pada gatel? Kok nggak digigitin nyamuk? Lagi pada ngapain? Didi kok bawa tombak? Pak Warjo kasih siapa? Wongnya siapa Pak Warjo? Cuman kayak gitu doang. Pak Warjo kayak wongnya siapa? Jenengan paham apa enggak? Itu orang siapa kok runtung-runtung ke arahnya kok ngulon ngidul? Berarti arah yang itu loh, candi itu, di arah ke candi. Terus sampean lihat lagi mereka bawa sesuatu apa enggak? Aku nggak ngelihat mereka bawa sesuatu yang berbeda lah. Cuman memang ada yang bawa cangkingan-cangkingan gitu Bi, semacam kayak loyang-loyang gede gitu. Jadi ini orang banyak, terus di tengah ada yang bawa loyang-loyang, kesininya ada ranggang lagi kayak gitu ya. Tanya lagi sama Pak Warjo, itu orang siapa? Kamu jawab Bi akhirnya. Kowe ora usah melu campur gitu. Kamu nggak usah ikut campur. Dan ini Pak Warjo ngomongnya agak wetan. Suaranya wetanan. Pak Warjo totok Tegal. Wis kon ora sampe melu. Wis kon ora sampe melu. Raimu biasanya ada kayak gitunya. Pak Warjo ngomongnya wetan. Pak, siapa sih Pak? Sebenarnya itu siapa? Kok sampean sih bisa ngomong wetanan? Nggak usah ikut campur. Loh, bahasa Indonesia katanya gitu. Iya ceritanya ngomong kayak gitu, Bi. Nggak usah ikut campur. Kamu kebenaran ngelihat. Kamu lagi kebenaran lihat. Kebenaran lihat apa? Ya kebenaran lihat keadaan sini. Ya gemien ya kayak kie. Dulu ya seperti ini, katanya gitu dijelasin, Bi. Dulu seperti ini. Mereka itu mau ke candi, tapi kamu nggak usah cerita ke yang lain ya. Mereka itu mau ke candi. Candi apa? Tapi baru nggak dia candi kan. Oh iya candi sebelah sana. Itu Candi Walu Lekor. Tak sebut ini namanya. Candi Walu Lekor. Apa? Candi Walu Lekor. Walu Lekor. Waru lekor. Waru itu wit waru ya. Waru lekor itu lekor gitu. Candi Waru Lekor. Candi Walu Lekor Temangana katanya gitu. Iya mau ke sana, mereka mau ke sana. Kamu jangan ikut campur. Kalau memang lihat aja. Wis kan, aku jangan ikut campur. Baru dia bayangin candi di sana. Ingat ya pitutur orang tua kalau di sana memang dulunya ada candi. Nah saat itu dia baru ngeh bahwa aku nggak di sekolahan kayak gitu loh. Aku nggak di sekolahan. Dia mundur. Pak Warjo, sampean sih aslinya Pak Warjo apa bukan? Aku di mana kayak gitu sampai mau kencing dia ketakutan. Jadi alam berubah semua ya gitu loh. Sampai saat itu dia baru bisa ngelihat ke belakang itu ternyata itu masih jalan tapi kecil. Jalan kecil, nggak ada rumahnya Pak Supri sama sekali. Luas ke sana itu bangunan pating penjuluk itu banyak seperti candi memang. Dan pol-polnya pusata kayak di sana sebelah kulon itu. Akhirnya ya Allah dia bisa cuman ya Allah doang melihat lagi Pak Warjo, aku tulungi Pak Warjo aku di mana, aku sekarang ada di mana. Itu nggak ditemukan Pak Warjo di situ, nggak ada cuman ada tumpukan tadi ya sama sapunya ya, sapu sama ininya masih ada yang bekas lagi disapuin. Akhirnya itu Yanto bisa dibilang kayak orang tua itu dibikin gather muter-muter di situ sekeliling lingkungan itu masih di lingkungan masih sekolah di lingkungan ya? Sekolahan yang saat dia itu ngelihat ngerasanya itu cuma tanah lapang, ada saung-saung terus istal kuda. Jadi kesana sambil takut saya berjalan, yang penting ngelilingin tempat
tempat itu. Pak Warjo nyebutnya nggak lain. Pak Pak Warjo, Warjo. tolongnya aku Pak Warjo, sampean ngendi, sampean di mana Pak Warjo? Buka lagi ruangan, dibuka krakek, banyak kan pakai bambu-bambu itu yang bila-bila, terus diginiin Anyaman ya. anyaman Pak Warjo, sampean di mana? Nggak ada Pak Warjo. Kuda-kuda banyak Bi katanya, tapi bukan kowe masuk yang dudu jaran sing nang benjaran, bukan kuda-kuda yang buat tarikan, enggak segini-gini, kudanya stepas-stepas semua. Itu kudanya sampai nyentuh kerasa kuda, saya nggak berani sama sekali. Oh aku wis ngeh kalau ini aku bukan di sini kayak gitu. Akhirnya saya itu muter-muter lagi putaran begini. Itu lingkungan sekolah itu sekitar mungkin 100 meteran Bi, lingkungan itu yang halus begitu ya. Muter lagi, balik lagi, ketemu lagi Pak Warjo, posisinya lagi megang sapu lagi Bi, lagi megang sapu lagi. Sampean muter-muter diguletin nang kene maning, sampean setan ya, digituin sama Yanto, sama Mas Yanto, sampean setan ya. Itu baru dia nggak jawab sama sekali. Wis, kamu kalau mau balik nanti ada yang jemput. Kamu wis kesasar, digituin. Tadi katanya ngomong, tapi waktu itu mukanya belum lihat sama masih sekali. ngebelakangin. Masih ngebelakangin. Nah itu katanya akhirnya dia pingsan ketika Pak Warjo itu balik badan. Pak Warjo, sampai nasinya Pak Warjo bukan. Warjo itu ngomongnya tegalan, raimu. Kenapa ngomongnya halus kayak gitu? Pas balik, kamu pengen tahu aku siapa? Enggak, katanya enggak. Orang ya wis kayak gitu. Enggak ya udah. Tapi kalau aku pengen ngerti, tapi jenengan aslinya orang mana, kok ngomongnya wetanan. Ini dulu ya seperti ini, kata dia begitu. Nek mien kayak iki, bahasanya seperti itu Bi. Akhirnya dia itu sangin penasarannya, Pak ngeliat sini, Pak ngeliat sini. Beneran kamu mau ngeliat saya, digituin Bi. Pas iya, aku wani, jangan lari ya, digituin. Jangan lari ya. Pas nengok begitu beneran, yang nampak itu jadi kayak ada rambut. Terus dia pakai ikat, tapi di dalamnya bukan muka Bi, balungan tok gitu. Bahkan yang sapu megang begini aja, ini bukan kulit, cuman tulang doang, ya? Cuman tulang doang megang sapu. Itu katanya, Mas sampean mesti langsung belayu Mas, langsung belayu sawakan, boro-boro belayu, aku langsung pingsan di situ katanya. Nah, ketemunya sampean bisa bangunnya kapan? Nah itu bener kata yang tadi. Berarti jurik yang tulang itu katanya ngomong nanti ada yang jemput. Tahu-tahu saya udah di ini kelurahan. Jadi kelurahannya kan di pertama belokan masuk aku. Bumdes sekarang Bumdes itu udah di situ Bi. Dan posisi Bumdes itu apa, bunga desa? Bumdes itu tabungan desa Bi. Jadi di situ ada waralaba yang dikelola desa. Oh kirain ya? Bunga desa. Bunga desa. Itu Bung Roma lagi Bi. Nah kan bengi Mas Yanto, ya orang pada nyariin aku semua. Jadi aku itu nyampe jam 1:30 di situ. Dari jamnya habis sisa. Iya, jam 9-an gitu. Jam 9-an. Pohon aku melek adanya di balai desa yang lama, bukan yang sekarang. Dan udah rame. Yang lucu, baru aku bangun itu katanya sampean pingsan nang SD. Sampean pingsan di SD. Tapi walaupun pingsan, nggak sadar, tangannya nggak kemundangan baik. Tangannya nggak lepas undangan, Bi. Jadi pas bangun itu masih, dia itu kayak kelelahan. Wah, kayak temen, aku nang dia, ada Pak Supri di situ juga. Jadi ngumpul, tukang dia termasuk Mbak ada di situ. Pak Supri langsung kasih undangan itu. Nah, kontonya kenapa, Tok? Aku nyekel apa undangan, kayak begini sekalian, dibegini di situ. Dibagiin di situ. Wis ngombe siki bengi, kamu itu ngeliat apa? Candi nih kan, bocah diweruhi nang kono, kata yang tua-tua begitu. Baru dhewe kok, kamu lihat sendiri di situ dulunya apa? Jadi ada tetua di situ. Iya, aku percaya saiki. Ternyata Yanto itu termasuk orang-orang yang bodoh amat, Bi. Bodoh, dan malam itu dia diliatin dulunya seperti apa. Ya kalau bahasa kerennya retrocognition ya. Retrokognisi ya. Ya seperti itu. Itu ceritanya Mas Yanto malam itu. Tapi jadi ringan karena semua kayak pada kumpul di situ sih, Bi. Iya. Wis ora usah undang-undangan, udah ngerti kamu lagian. Suprine maling orang metu-metu. Nah, Supri sekarang jadi lurah. Nah, masih sama seperti ini sekarang. Cuman ya bedanya rumahnya Pak Lurah Supri itu ya jadi rumah bagus. Sekarang ada tokonya SD, yang lain sama semuanya. Masih kebun semua. Belum pernah sih ke situ, padahal sering lewatin ke sana ya. Belok kanan ini tinggal lurus aja gitu ya. Lebih lebat dari punyaku. Oh ya? Dari tempatku, iya. Oh ya? Iya.
Luas sekali, Bi. Itu aja, Bi, ceritanya, Bi. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Menarik nih kalau udah cerita tempo dulu lama begini, jadi ikut ke bawah juga Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Kebetulan tahu tempatnya juga meskipun nggak pernah lewat ke sana gitu ya, tapi tahu arahnya ke situ. Ya, kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.